Gue salah satu korban sih dulu. Jadi gue sempet nggak dipet. Jadi dalam jahit 10, luar 12. Tapi menarik dan mendorong bisa? Awalnya nggak bisa bang. Iya. Pokoknya dia setengah mili. Dia kan jadi di dalam urat ini bang. Iya. Serat-serat. Ada serat lagi. Nah, kalau misalkan putus ini lumpuh. Pas gue belokan itu gue pernah nabrak motor dan ya pasti disalahin mobil lah, tapi ada beberapa orang bilang itu motor lawan arah, kayak gue selamat di situ di wilayah itu aja sih, korban juga, cuman yang gue tabrak motor, dianya malah yang celaka. Emang kesel aja. Gue kesel aja sih sama pengendara yang lawan arah kayak gitu kan, membahayakan. Ya itu kan hak orang ya, maksudnya kita ngambil hak orang nggak boleh lah. Gitu aja. Oke, ini obrolan warkop kita nih. Ala-ala apa ya? Ala-ala yang nggak formal gitulah ya. Jadi habis kita edukasi lawan arah tadi pas di Kebayoran Lama di Jalan Ciputat Raya di depan kuburan Bungur. Ini kan hari ketiga nih kita makan bersama nih sama teman-teman relawan. Gue mau tanya sama teman-teman relawan gitu, kenapa mau ikut satu? Dan yang kedua nih, apa harapan teman-teman di sini nih? Termasuk yang lawan arah khususnya di Kebayoran Lama. Pertama sama siapa ya kira-kira ya? Nah, ini abang ini warga di sini. Tolong dikenalin bang namanya dan kenapa mau ikut? Kemudian harapannya apa nih kira-kira nih biar didengar pemerintah gitu loh. Kenalin nama gue Denny, gue relawannya Bang Loren dan The Paparok TV. Gue warga sekitar, cuman lebih geram aja ngelihat pelawan arah. Salah satunya gue juga jadi korban dulu, korban kecelakaan lawan arah. Bukan lawan arah sih, lebih satu arah, tapi dia nyebrang dengan motor bang. Nah ini, iniannya. Zoom. Apa namanya? Pen. Salah satunya enggak di pen. Jadi dalam jahit 10, luar 12. Tapi menarik dan mendorong bisa? Awalnya nggak bisa bang. Iya. Pokoknya dia setengah mili. Dia kan jadi di dalam urat ini bang. Iya. Serat-serat. Ada serat lagi. Nah, kalau misalkan putus ini lumpuh. Nah, gue salah satu korban sih dulu. Jadi gue sempet ada pemikiran lah untuk yang kayak pelawan arah tuh atau yang nyebrang dengan motor yang bukan seharusnya. Ke situ sih arahnya. Jadi gue lebih jengkel, dongkol gitu kan. Iya bang. Jadi pas banget lagi ada konten kayak lu nih, YouTuber terwakilkan. Sedikit informasi ya. Si abang ini yang paling ganas nih dari tadi gue lihat. Ayo kayaknya terlampiaskan ya. Iya bang, bener bang. Yang dia bertahun-tahun karena gue pas posisi kejadian gue jadi kecelakaan itu, pas kecelakaan gue nggak sempet ngeliat orangnya bang. Oh berarti nggak iya, tahu. Jadi udah nggak tahu. Jadi gue kabur gitu aja. Kabur bang. Posisinya itu ya tengah malam sih, memang gue agak ngebut karena memang satu arah kan, satu arah di Mustopo. Di Mustopo. Ya jadi korban lebih, ya korban, lebih ke korban aja sih. Banyak ya inilah salah satunya gitu, salah satunya itu sih jadi alasan gue untuk gue turun. Dan alhamdulillahnya lu respon bang, lu respon gitu loh, maksudnya respon baik untuk buat terjun gitu. Gue pikir gue pikir yang namanya relawan agak susah nih untuk terjun gitu kan. Dan posisinya gue nggak tahu kan nih. Lu ngajuin proposal dulu bro. Terus dapat cap dari perusahaan gitu kan. Enggak itu bohong ya. Hari pertama aja gue nggak tahu kalau posisinya udah di Kebayoran bang. Kan gue terakhir tuh lihat konten lo di Pramuka. Oh yang ribut. Iya. Nah pas hari pertama di Kebayoran tuh gue cuma lihat status lo di instastory kan, di IG. Gue lihat wah di Kebayoran nih, makanya gue langsung DM Bang Helmi. Dan kebetulan dekat posisinya. Iya dekat. Ya udahlah. Tinggalin mana bro? Di sini bang, di Kostrat. Iya, di ini sih rumah dinas, rumah mertua. Iya. Jadi harapannya apa nih kira-kira nih?
harapannya ayo lah, apa nih? ya lebih aware aja sih, kayak petugas lalu lintas ada lah satu titik-titik rawan yang bersedia jaga gitu, kayak misalkan dari pihak kepolisian untuk satu lah di jam-jam yang krusial bang, di jam-jam pagi terus sama sore orang pulang kerja gitu. Kalau misalkan dibiarin ya makin jadi sih, terus nggak nutup kemungkinan juga banyak kecelakaan. Gitu loh, banyak kecelakaan. Kayak tadi depan kita tuh. Nah, tadi sampai kejadian juga kan akhirnya gitu loh. Itu sih harapan gua. Ada pihak-pihak yang punya power lah, yang bisa pemangku jabatan lah, betul buat keputusan. Betul bang. Gitu. Mantap. Thank you, Thank you Bang. nih. Thank you, Bang. Wah, luar biasa ya. Jadi teman kita ini dari korban ternyata terlampiaskan lah sekarang. Tadi aja nih sedikit informasi yang lawan arah yang mau mutar balik aja, mutar gak lu, katanya mutar. Karena udah jengkel bertahun-tahun gitu, dia mau melampiaskan, ya gitulah. Oke tuh, lanjut ya. Jadi lanjut ke sebelah kanan saya nih, Bro Jiko. Ya, Bro Jiko, kenapa lu kemarin DM gua kan? Karena mungkin lu udah pantau-pantau, iya. Dan dia tadi ada ya, si Suci sering nonton konten gua, nggak apa-apa, sering nonton konten gua kan. Nah, lu sempat DM. Kalau nanti dekat-dekat sini, Kebayoran khususnya dan Bintaro ya, kabarin ya. Nah, artinya lu mau ikut gitu. Kenapa, bro? Ya sering kan schedule gue kalau ngajak kan suka ke Senopati sama ke Senopati sama ke daerah Bangka, pasti lewat sini mulu. Pas gue belokan itu gue pernah nabrak motor dan ya pasti disalahin mobil lah, tapi ada beberapa orang bilang itu motor lawan arah, kayak gue selamat di situ di wilayah. Itu aja sih, korban juga, cuman yang gue tabrak motor, dianya malah yang celaka. Emang kesel aja. Itu gimana ya? Menurut versi kita ya, itu tetap aja lawan arah kan yang salah kan? Ya. Walaupun lu nubruk kan? Iya, biasa kan mobil yang disalahin, cuman karena itu ada beberapa orang ngeliat itu lawan arah tuh dia yang salah tuh, bego tuh, biar mati katanya gitu. Terus harapan Gitu lu apa, aja. bro? Berarti lu korban ya? Korban juga sih ya. Makanya harapan gue sih ya cari solusinya lah gimana ini supaya, soalnya sama kayak tadi aja sampai ratusan gitu kali ya. Iya, ratusan motor. Gila. Apa dibuat dua arah kali ya? Nggak tahu juga, pemacet kali dua arah kali ya. Nggak tahu juga. Nggak tahu udah gimana ya. Dulu katanya dua arah kan. Dulu ya dua arah. Ya itulah harapannya, dicari solusinya lah sama pihak yang berwajib sini. Gitu. Ya, instansi terkait ya. Mantap, brother. Kita lanjut ke teman kita nih. Sebelah kiri saya. Nah, apa nih, bro? Kenapa mau jadi relawan gitu? Jauh-jauh dari Bekasi loh. Bekasi Timur malah. Ya, bro ya. Jauh banget lo itu. Ngasih konsumsi tadi. Iya. Minuman, kopi. Iya. Thank you ya, bro. Cakep. Jangan lupa Nih. transfer ya, bro. Apa nih? Kenapa? Mau ikut kenapa? Nih, bro, sorry. Dan apa harapannya nih? Kenapa ya? Gue sebenarnya dari dulu tuh kesel sama orang yang melanggar lalu lintas bang, terutama nggak cuma lawan arah aja. Abang nggak pernah lawan arah. Mungkin dulu ya, dan itu kan udah menyesal. Maksudnya dulu zaman SMA lah, lulus kuliah lah, zaman segitu. Sekarang udah nggak pernah lagi gitu. Dari ya gue udah tua soalnya. Apa penyebabnya? Ya, apakah ada hidayah? Enggak sih, gue ngeliat ya itu kan hak orang ya. Maksudnya kita ngambil hak orang nggak boleh lah. Gitu aja sih. Iya. Maksudnya standar itu aja. Bahkan gue dulu zaman waktu gue masih muda tinggal di Cinere, sekarang udah tua. Sekarang udah tua. Iya serius, ada orang yang lawan arah. Gue naik motor. Tadi gue udah cerita ke Bang Loren. Gue sama temen gue tabrak. Serius, sampai gue tabrak beneran, dia jatuh. Jadi adu banteng bang. Sampai kayak gitu. Saking keselnya sama orang-orang yang benar kan? gue di jalur yang benar pasti. Iya, gue tubruk. Beneran gue tubruk. Sebenarnya bisa ngindar, tapi emang sengaja ditubrukin gitu. Buat ya ngasih pelajaran aja gitu. Kesel aja sama orang yang melanggar gitu. Dan di Bekasi tuh, wah bang, kayaknya harus ke Bekasi sih. Maksudnya Bekasi yang agak masuk. Gue sebenarnya tinggal Bekasi Timur itu kan kantor ya. Kalau gue tinggal di Kebalen, di Taman Kebalen namanya. Nah di situ itu banyak orang yang nggak ngelawan arah sebenarnya, tapi makan jalur orang itu kan sama aja ya. Jadi kan kita ada marka jalan tuh putih-putih bang, sama nggak sih? Jadi ya gue kalau bawa mobil gitu ngerasa dirugiin sih. Di sebelah sini orang pada makan ke kanan jauh gitu. Sebenarnya ini warga Wakanda ini kurang dapat edukasi tentang mengendara motor, bang.
Kalau di Jepang, Ada yang bagi DM ke gue tuh. ya di Jepang itu ada namanya Edukasi lalu lintas, Bukan. bahaya lalu lintas yang dia melawan itu belum Bukan. di depan mata anak-anak. Iya, itu tapi disebutnya apa ya? Bahasanya bukan Ya, bukan pokoknya semacam edukasi lah kalau di sini kita bilang. Edukasi yang Tata membuat cara- trauma mereka itu akan terngiang-ngiang. Iya, gitu. Nah, harusnya di Wakanda ini harus ada sih kayak Tapi gitu-gitu. akan jadi kontrak ketika nanti Kontras dan Komisi Anak Nasional mengatakan bahwa wah ini akan jadi bahan apa ya, membuat anak-anak jadi drop gitu. Makanya Beda kan memang. nggak heran kalau motor tiba-tiba ngambil jalur mobil ya, yang apa itu ya, yang berlawanan gitu kan. Makanya lo sering kejadian kayak gitu kan. Sering banget kejadian kayak gitu dan ngerugiin sih. Biasanya macet karena sebelah sana macet, nah sini panjang banget Iya. tuh kanan dan hampir kadang-kadang sampai nggak muat mau lewat ke sana kan jadinya jadi macet. Iya, berarti lu sering naik mobil ya. Iya. Gitu sih. Itu bisa kita bilang korupsi gitu ya. Ngambil hak orang kan ada ya korupsi nggak sih? Iya. Iya kan udah ada marka jalannya bang. Dia nggak mau ngantri aja karena macet kan. Ya biasanya kan ke kiri tuh, ngambilnya ke kiri kan. Iya. Ngambil sebelah kiri. Terus harapannya nih apa nih? Kalau sini yang gue lihat ya, walaupun gue bukan orang sini, gue ngelihat karena kan putar baliknya memang jauh banget bang. Ini harapan ke pemerintah lah ya. Iya. Harapan ke pemerintah maksudnya. Gue sempat denger tadi juga, tadinya kan ini 2 arah, terus dijadiin 1 arah gitu. Maksudnya ya kita boleh edukasi kayak gini, cuman kan pada akhirnya orang kalau nggak diawasin nanti banyak juga yang terus-terusan lawan arah. Mungkin sekarang ada Bang Loren, Bang Helmi turun rate-nya, mungkin turun 20% selama mungkin sebulan 2 bulan. Habis itu pasti akan naik lagi bang, karena orang terbiasa kan lihat. Iya. Nah harapannya ya pemerintah cari solusi dong. Pemerintah daerah sini sengaja cari solusi gimana sih supaya orang-orang itu muter baliknya juga nggak terlalu jauh gitu. Kasih Dikasih jalur, akses lah. kasih akses Puter gitu. balik, puter balik ya kan yang dekat, Iya, tetep. atau dibikin 2 arah. Iya, jadi tetap seimbang, ada edukasi, tapi tetap ada solusinya juga gitu. Karena kan kecuali kalau memang ya beberapa daerah ada yang seharusnya dia tinggal nggak muter balik, maksudnya aksesnya gampang juga, tapi tetap lawan arah gitu. Nah. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau kasusnya daerah sini Kebayoran Lama ya, kayaknya kasusnya karena putar baliknya jauh banget, jauh banget. Pondok Indah, dan itu memang macet. Makanya motor-motor pada lewat jalur busway kalau di Pondok Indah. Tapi kalau di Iya. jalur busway ada Sukareja, ya serba salah juga. Akhirnya ngambil jalan pintas, ke sana ngelanggar, ke sini ngelanggar juga. Ya Kalau udah, lintas ke rumah warga, RW protes. protes. Ya wajar, Iya, itu. karena itu kan lingkungan Iya. lingkungan ya. Iya, bukan jalanan umum, bukan, itu lingkungan. Wajar. Dan itu gue sepakat. Gitu. Iya sih, itu aja. Ya wes. Kita lanjut nih ke kakak cantik, atlet judo. Nih, kenapa mau jadi ikut relawan nih? Ini sebelumnya informasi perempuan pertama itu konten saya ada di Medan ya. Yang kedua konten yang di Jatibadang, Adel. Yang ketiga, wah kakak Suci. Gue juga kaget nih, wah ikut katanya. Oh iya, oke, gue bilang mantap tuh. Kenapa mau ikut gitu dan apa harapannya? Apakah pernah jadi korban atau apa gitu? Enggak, gue kesel aja sih sama pengendara-pengendara yang lawan arah kayak gitu kan, membahayakan nih. Ya, kayak gitu sih. Cuman harapan gue dengan konten Bang Loren yang kayak gini bisa ke up untuk polisi-polisi, orang-orang atasan-atasan biar tahu apa solusinya biar nggak ada lawan arah mengurangi lagi. lah ya. Gitu aja sih. Oke, berarti karena jengkel ya, bukan Jengkel karena banget. pernah korban ya? Gue belum pernah jadi korban, cuman gue kesel aja. Oke, itu banyak nih saya baca-baca juga. Itu yang relawan-relawan dan kita-kita lah ya, kita, lu, gua. Apa nggak pernah tuh lawan arah gitu? Tadi udah bro jawab dia nggak pernah katanya. Nah, apa sesuci itu sih kalian katanya? Nah, gua jawab nih sekarang nih. Gua itu pelawan arah dulu. Nah, gua ini lebih dapat perhatian karena gue korban satu. Yang kedua, di depan mata gue ada kecelakaan lawan arah, patah tulang nih. Gue korban kelindas kaki lah ya. Yang ketiga, saat ngelewatin zebra cross susah benar tuh, yaitu ke McD tuh. Makanya itu terjadi konten pertama. Mau lewat gak ada space. Ya, gue bilang kok ini gue bukan
bukan suci amat, bukan sempurna. Cuman gue pikir, wah ini nggak bisa dibiarin nih, gue bilang nih. Terus gue ada YouTube ya, gue bilang gitu ya, gue ada YouTube. Coba gue lagi sendiri nih, gue kasih handphone gue nih sama tukang kopi, jagain dong. Biar ini gue tayangin di YouTube, nanti orang-orang lebih, maksud gue itu gini loh, maksud gue itu gue tayangin di YouTube sama kayak Bagel nih. Bagel ada ditayangin di media sosial. Tujuannya apa sih ditayangin kayak gitu? Digubukin nih Bagel atau apa ya gue bilang ya? Kayak korupsi lah gitu, ditayangin. Itu kita ambil positifnya gitu. Oh berarti gue nggak mau lagi jadi begal, atau enggak gue lebih memperhatikan daerah gue nih dari orang-orang begal. Itu maksud gue kayak gitu, gue tayangin nih ke YouTube. Akhirnya jadilah itu konten. Gimana caranya biar bisa menarik? Kalau hanya bang, misi bang, ini lah kurang menarik. Gue buat sesuatu yang ekstrim. Mungkin pernah orang lakukan juga. Gue injak-injak tuh, jok motor, pemotor gue injak-injak. Gue kan 85 kilo, gue injak aja gitu. Biar bisa ini sesuatu tayangan yang menarik. Nah itulah yang terjadi itu. Nah. Terus kalau lawan arah, iya setelah itu gue gak mau lagi lawan arah. Karena yang gue lihat, ya itu tadi, di depan mata gue ada kecelakaan. Berarti gue sadar nih, akhirnya wah gue gak mau jadi korban nih. Gue gak mau gitu. Jadi gue lebih ke jadi role model sekarang. Dulu iya benar, gue pelawan arah. Tapi sekarang gak lagi, jadi role model. Malu coy, malu. Lawan arah itu malu, apalagi lu ditegur nih, malu. Kalau gue ya, kalau ditegur malu gue. Bukan ngotot, bukan nyolot, galak, bukan. Malah malu aja gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau abang pernah gak lawan arah? Sering. Jadi ya semenjak apa namanya? Bukan, semenjak gue nonton YouTube dia, gue jadi malu buat lawan arah. Tapi gue lawan arahnya tuh nggak yang sampai jalur berapa kilo bang, enggak. Jadi cuman yang kadang perboden dikit kayak gitu. Kayak melintir-melintir. Ya, melintir doang sih. Oke. Gitu. Nah tapi semenjak gue nonton YouTube lu, ya udah. Oke. Siap. Apalagi gue sampai terjun kayak gini, sampai gue ngelakuin putar balik. Lu ditandain sama, bro. Bang. Iya, lu ditandain ntar. Sama gitu. Oke. Jadi itulah. Berarti pernah. Habis itu karena berarti ada impactnya dong setelah lu nonton ya. Iya bang. Ya itu salah satu impact bro. Impact Mantap. sih. Benar. Iya. Ya apa ya nggak, orang belum tentu sadar, ya udah lu diri lu sendiri aja dulu lu koreksi gitu. Nah iya. Nggak perlu lu ngocein ke orang gitu. Iya. Udah dari diri lu sendiri aja. Kesadaran ya. Iya kesadaran bang, lebih kesadaran. Oke. Kalau lu bro? Gue kenapa? Kalau lu pernah? Oh no. Iya. Gue megang gak ada. Apa? Gue mau kasih informasi nih. Di kolom komentar gue kadang-kadang melintir ya, dari ribuan komentar itu. Bro Helmi ini yang paling ini nih. Apa ya bilangnya? Nyolot. Terus ada kolom komentar juga tuh, kayak sok suci aja si Helmi itu. Kayak nggak pernah melanggar arah aja tuh. Nah coba bro, kasih arahan ke para netizen bro. Iya, Lu pernah melanggar atau sampai hari ini melanggar gak? Gue pelanggar. Nah, ngomong lah. Ya udah, ini gue lagi ngomong. Pegang. Ya lu pegangin aja. Capek bicep gue. Iya gue pelanggar, tapi gue pelanggar yang tertib. Itu dulu ya, pelanggar yang tertib ya. Artinya gini, pelanggar tertib tuh gimana sih? Ketika gue misalnya lawan arah, atau gue puter balik yang nggak seharusnya, itu sering gue lakuin. Tapi ketika gue diomelin sama orang, woi goblok lo lawan arah, ya udah gue diam. Ya emang gue goblok dan gue nggak marah gitu. Kenapa gue harus marah? Ya udah gitu. Pelanggar tertib. Abis itu gue balik lagi ke arah yang benar gitu kan. Kalau pelanggar yang PA tuh ketika udah ngelanggar ditegur dia yang galak ya. Menurut gue tuh PA, bukan tertib. Itu satu. Tapi semenjak gue bikin konten ini, Ternyata tapinya ada. Gue kira lu buat konten ini. iya, ketika ada buat konten ini, terus gue lihat makin sadar, makin kesini makin sadar. Ternyata emang lawan arah tuh ngebayain orang ya. Dulu gue berpikir lawan arah tuh biar cepet, terus gue nggak peduli dengan pengendara lain gitu kan. Tapi semenjak konten ini gue banyak pelajaran, banyak ilmu, dan gue juga sering lihat kecelakaan. Bahkan gue juga pernah kecelakaan juga. Akhirnya gue sadar
bahwa memang lawan arah itu membahayakan banget. Dan kalau ditegur, seandainya lo orang pada khilaf lawan arah ditegur, ya udah nurut aja, jangan ngeyel. Menurut gua gitu bang. Kalau lu ditegur Mau gue. Gua maki-makinya lu. Iya, karena memang salah. Tapi ketika ini gue udah jadi konten creator di lawan arah, nggak pernah, sama sekali nggak pernah lawan arah. Karena gue naik mobil, gue nggak naik motor. Tapi ada kemarin bang yang lawan arah naik mobil ya. Oh iya, gue nggak segoblok itu sih, itu goblok banget. Naik mobil lawan arah, gue nggak ngerti isi kepalanya apa, gue nggak ngerti. Gitu bang. Oke. Kalau lu bro Jiko pernah lawan arah nggak? Oh gue enggak, gue paling enggak pernah. Paling males ngeliat kayak gitu. Karena lu bawa helikopter kan. Gue juga pernah mau nabrak-nabrakin yang rame begitu pakai mobil soalnya. Benci gue. Oh, berarti benar-benar lu idealis banget ya. Anak Tapi lu kan pernah naik motor juga kan? iya, nggak tapi lawan enggak, arah? enggak lawan arah. Oke. Kalau kakak Suci? Oh, enggak ya? Gue takut. Oh iya. Takut Sejauh naik apapun itu, motor. tetap aja jalur yang Tetep, benar. Oke, itu aja lah. Laiku cerita-cerita dan sharing-sharing apa curcol-curcol kita tentang edukasi tertib lalu lintas. Itu aja lah. Semoga bermanfaat ya. Ini obrolan-obrolan ala-ala kita lah ini sama teman-teman relawan. Itu aja ya, bro ya. Biar makan kita ya. Iyalah. Emang ayamnya udah datang? Sis, depan lu. Gue udah lu. Belum. Nah. Makan duluan lah, nggak apa-apa. Oke, itu aja lah. Mantap. Nanti kalau mau ada yang relawan, DM aja ke Instagram gua ini kok. Ya. Bye-bye. Ciao.